ini si kampungan saya akan bikin keok. Keok sekeok-keoknya. Dokter Sultan. Masya Allah, Tika! Dokter. Alhamdulillah. Di saat kamu ada bahaya, kamu tinggal sebutin nama saya aja. Kamu gak usah takut ya. Yang penting kan sekarang kamu udah sadar. Nggak ada yang di akuntansi itu. Hukumannya tuh dokter. Then come here. Bukan di ruang pendingin. Masih hidup. Iya, Ma. Aduh, kok bisa ketahuan sih? Harusnya kan dia membeku jadi ayam beku gitu loh. Terus, kok bisa Sultan yang nemuin? Iya, katanya sih dia punya feeling kalau Atika tuh ada di dalam situ. Feeling? Feeling mah. Gak mungkin, jangan-jangan nih Sultan yang masukin Atika ke dalam sana. Ya ampun, Maya, gak mungkin lah. Buat apa coba? Kenapa gak mungkin? Ya karena Sultan kan suka kan sama Atika, jadi buat apa dia ngecelakain Atika coba? Hah? Justru karena cintanya tidak terbalaskan, ya kan? Nah, Atika udah tunangan sama Fatih. Sultan udah gak mungkin memiliki dia lagi, ya kan? Satu-satunya cara, satu-satunya pilihan adalah mencelakakan Atika. Ma, Sultan itu bukan orang jahat ya. Jadi Mama, udah apaan sih ngomongnya aneh-aneh banget. Udah, kita lanjutin lagi nih pembicaraan di rumah ya, oke? Bye, Mam. Nay. Apa lagi sih, Ma? Mau bikin kesimpulan ngawur kayak apa lagi? Bukan kesimpulan, Mama mau kasih pesan. Soal Atika, Papa jangan tahu. Emang kenapa sih? Banyak nanya lagi. Pokoknya dengerin. Papa jangan sampai tahu, oke? Iya. Lagian, kok bisa sih Sultan punya feeling kuat soal Atika? Dia kayak pahlawan aja buat Atika. Kesel deh. Aturan kan biarin aja dia di dalam situ, membeku sampai pagi. Kalau kayak gini kan, mereka pasti tambah deket tuh. Oh. Aduh, gawat ini gawat. Kalau sampai ketahuan gimana ya? Mungkin ketahuan nggak ya? Aduh, lagian kok nggak mati sih si kutu satu itu? Susah banget membunuhnya. Bisa-bisa kayak kambing ngambek nanti dia ngadu sana, ngadu sini, ngendus sana, ngendus sini. Aduh, tapi nggak mungkin ketahuan karena waktu itu semua udah pulang, kosong, sepi. Saya cek kok semuanya sepi nggak orang. Nggak mungkin ada yang curiga. Nggak mungkin, oke. Ada apa, Ma? Mama ngomong sama Naira? Iya. Naira ngomong apa? Atika udah ketemu? Ya udah, tenang aja nanyanya, nggak usah panik kayak begitu deh, Papa. Udah, anak desa itu sudah ketemu dan ternyata dia lagi ngorok. Dia nggak kemana-mana, dia tidur enak, ya. Orang lagi enak tidur dicariin. Dia tidur, kita yang begadang. Oke, semua udah aman? Mama mau kembali tidur, oke? Karena Mama harus cantik. Kalau kekurangan tidur, Mama bisa busuk, oke? Nino. Bentar dulu. Nino, kita mau nanya nih. Apa benar Anda ada affair dengan Alana? Wah, nggak bener tuh. Itu nggak bener. Terus yang Anda ditaruh dengan suaminya itu benar atau nggak? Itu gosip dari mana ya, Mas ya? Nino Ferdinand ini adalah tunangan saya. Tunangan? Iya, ini emang tunangan saya. Ya, namanya Diandra. Kenapa saya nggak kasih tau teman-teman? Soalnya saya sama dia ini long distance.
Jadi kita jarang ketemu. Saya di Jakarta, dia di Aussie, dia kuliah. Aku tinggal pulang dulu ya bentar. Mau ngambilin baju ganti buat kamu. Kamu perlu apa-apa yang lain nggak? Sekalian aku bawain. Enggak, Mas. Makasih. Simba, bagaimana toh, Mas? Simba juga belum tahu kok kalau kamu dirawat di sini. Soalnya takut Simba kepikiran terus sakit kan, malah jadi repot. Yaudah aku pulang dulu ya. Mas Fahri, Mas maaf ya. Lagi-lagi Tika ngerepotin Mas Fahri. Enggak lah Tika, ngerepotin apaan. Ini kan udah tanggung jawab aku sebagai tunangan kamu. Pokoknya sekarang kamu istirahat aja, nggak usah mikirin apa-apa, yang penting kamu sembuh dulu, ya. Masalah Simba, mamaku bisa kok jagain Simba kamu untuk sementara. Ya. Saya ini perempuan yang beruntung ya, Mas. Bisa berada di tengah-tengah keluarganya Mas Fahri. Kah, justru aku loh yang beruntung. Punya tunangan yang hebat kayak kamu. Yaudah, aku pulang dulu ya. Kamu istirahat, biar cepat sembuh. Hati-hati ya, Mas. Apa itu, Di? Bukan apa-apa kok, Mah. Coba lihat. Mah. Kamu tunangan sama Nino? Kok bisa? Kapan? Kok Mama nggak dikasih tahu? Tunangan. Diandra, apa-apaan ini? Kakak jangan salah paham dulu, Kak. Aku minta maaf. Itu... Sabar dong, Tan. Mama sudah setuju kok kalau Diandra bertunangan sama Nino. Mama ini ngomong apa sih? Siapa itu Nino? Kenal juga masih baru. Main tunangan-tunangan lagi. Maksud kamu apa? Kakak tuh sabar dulu dong, Kak. Ini tuh cuma... Cuma apa? Ini cuma rekayasa, Kak. Kemarin Nino minta bantuan aku dan nelfon aku karena dia lagi dikejar-kejar sama wartawan dan dituduh kalau dia ada affair sama istri orang. Jadinya dia minta bantuin aku dan ya udah aku bantuin dengan aku bilang kalau aku tunangan sama dia. Aduh Diandra, kenapa juga kamu mau? Kayak gak ada kerjaan lain aja? Sudahlah, Tan. Sabar aja. Mama setuju kok apa yang dilakuin Diandra. Enggak, Ma. Sekali aku bilang enggak. Tetap enggak. Kamu ingat ya? Kamu udah janji sama kakak. Kamu harus cari kerjaan yang serius. Hidup jangan main-main dong. Nino. Susar, tunggu. Yang buat pasien Atika mana? Ini dok. Boleh, saya yang bawa. Oh, makasih, Sus. Wes toh dokter. Jangan aneh-aneh ya. Kok kamu tahu sih lagi di sini? Ya tahu lah dokter. Baunya dokter itu loh. Oh, jadi kamu udah tahu ya bau saya seperti apa? Lucunya. Ya gimana nggak tahu, orang kita itu sering kami heran kayak gitu.
Ya pasti udah hafal banget lah baunya dokter di hidung saya ini. Bagus. Terus kenapa nggak melek? Merem terus sih. Buka dong matanya. Moh. Dokter ini masih ada di depan persis muka saya. Coba dikit, kenapa sih dokter? Dokter tahu nggak? Dokter kayak begini tuh mencrat-mencrat semua itu ludahnya itu jadi hujan dokter. Ya udah nggak apa-apa. Daripada kamu tidur kelamaan gas kokok tinggi, bau nih. Semalam waktu kamu lagi pingsan atau setengah pingsan, kamu berasa nggak kalau ada yang meluk kamu gitu? Ya dokter, berasa. Semalam saya tuh mimpi dokter. Mimpi dipeluk dokter. Mimpi dipeluk sama beruang. Anget? Ya anget lah dokter. Wang beruangnya tuh meluknya tuh kenceng banget. Kayak dokter lagi kamir 3 gitu loh, kenceng-kenceng gitu. Terus apa toh? Beruangnya ngapain aja? Ya cuman peluk. Terus kenapa bisa kamu nyimpulin kalau itu beruang? Ya iyalah. Kepegang bulunya dokter. Bulunya tuh tebel banget, lebat banget. Ya binatang apa lagi selain beruang yang bulunya banyak kayak begitu. Tapi ya anehnya ya, di mimpi saya tuh saya sama sekali nggak takut loh sama itu beruang. Saya tuh ngerasa nyaman sekali. Saya tuh ngerasa dilindungin banget. Jadi tentram gitu loh dokter. Beneran? Kamu nyaman? Iya dokter. Kenapa sih? Terus kira-kira beruang itu ngomong apa lagi, Tik? Kok ngomong apa lagi? Ngomong aja enggak. Dia cuma diem sambil meluk yang kenceng, yang erat. Kayak kamirannya kita. Oh, nyaman nggak? Nanya mulu, udah dibilangin nyaman, enak, tenang. Ya udah nih, makan. Biar disuapin sama beruang. Loh. Kan dokter kuda. Kok sekarang beruang? Kan blasteran. Kebetulan saya lagi banyak uang. Jadi namanya kuda beruang. Makan biar sembuh. Nggak mau banyak-banyak kayak gitu. Kan biar sembuh. Ini tuntutan daripada kesehatan. Tuntutan? Iya dong. Mau sembuh nggak? Dokter itu nyuapin saya nyuapin apa sih, banyak banget, dikit-dikit gitu. Kedikitan itu dokter. Diminta banyak salah, minta dikit juga salah. Apa tuh dokter? Nggak, saya habis pikir, Tik. Kira-kira siapa ya yang sengaja sampai kamu kekunci dalam situ? Ya nggak mungkin lah dokter. Masa sih ada orang yang sengaja? Mungkin aja kan kalau udah ketutup terus nggak bisa kebuka lagi terus kuncinya jadi rusak gitu. Nggak masuk akal tadi. Masa? Karena ini nggak mungkin kebetulan. Coba bayangin, kemarin kamu ada masalah dengan pemesanan kentang. Sekarang kok tiba-tiba bisa kekunci di frozen room? Ini pasti ada sabotase nih. Sabotas? Apa tuh itu? Sabuk yang gedenya setas. Capek ngomong sama kamu. Gitu aja masa nggak tahu. Udah. Daripada ntar bikin bingung selidikin sama kamu, biar saya selidikin sendiri. Dokter, ini saya kapan boleh pulang sih? Ntar siang juga udah bisa pulang. Yang penting kalau kamu udah sehat. Udah sehat. Ini berarti ininya bisa dibuka dong. Yaudah, sekarang kamu makan sendiri. Makan yang benar. Saya tinggal berangkat dulu ya. Dokter, ini bukain. Astagfirullahaladzim ya.
Kenapa? Dokter, Sabar. dokter, bibir saya udah monyong. Jangan sampai hidung saya juga Ya, oke. gede. Ya, oke. Saya bukan ini. Ih, itu semua. Iya. Ya udah, saya tinggal praktek ya. Kau makan yang banyak. Ya wes, dokter. Dokter. Get well soon. Akhirnya. Waktu itu saya sakit, dokter bilang get well soon, cepat sembuh. Kok sekarang nggak bilang kayak begitu? Dokter pengen saya sakit terus di sini. Kirain mau minta sun. Ya udah deh, sun well soon ya. Kemana itu? Rahasia. Sableng. Ari, gue pengen ngomong sesuatu sama lo. Kenapa, Tan? Kondisi Atika udah mulai membaik kan? Iya. Kondisi Atika sekarang udah membaik. Gue minta tolong sama lo. Tolong lo jagain Atika baik-baik. Karena gue curiga. Ada orang yang suka sama Atika. Sengaja mau nyelakain dia. Udah deh, Tan. Kejadian yang menimpa Atika itu murni kecelakaan. Gak usah sok jadi pahlawan kesiangan gitulah. Di RSIM ini, semua baik sama Atika. Nggak ada yang punya niat jahat sama dia. Heran. Lo kan tunangannya. Masa sama sekali nggak punya feeling sih? Feeling gua biasa aja kok, nggak ada yang aneh-aneh. Lagian, tanpa perlu disuruh sama dokter Sultan pun, gue bakal jagain Atika dari orang yang punya niat jahat sama dia, dan juga dari orang yang suka ngerayu-ngerayu dia gitu, ngerayu come here. Sabar, Sultan. Terserah lo. Lo mau percaya gue atau tidak. Tapi ingat, awas aja lo nyesel satu hari nanti. Di mana dia sekarang? Gimana kondisi dia? Di ruang ICU, Dok. Jadi semalam dia hilang itu. Astagfirullah. Atika, Dokter, saya baru tahu kejadiannya. Kamu nggak apa-apa kan? saya udah baikan kok, dokter. Saya sedih loh, dokter. Kalau ingat dokter itu masih marah sama Tika. Marah. Tika, siapa yang marah? Wajar kan kalau waktu itu saya marah sama kamu? Orang tua kandung aja juga biasa marah sama anaknya. Saya benar-benar nyesel, dokter.
bikin dokter marah sama Tika. Saya benar-benar nyesel sekali loh dokter. Saya udah maafin kamu kok. Tika, jujur, saya kangen sama kamu. Kita ini udah benar-benar seperti bapak dan anak. Kadang-kadang berantem, kadang-kadang sayang. Gitu ya dokter. Apa dokter dengan Mbak Naira begitu juga? Kadang berantem. Terus kadang-kadang sayang-sayangan juga. Karena saya nggak tahu dokter. Saya nggak tahu bagaimana hubungan anak dengan bapaknya. Karena saya kan juga belum pernah merasakan kasih sayang seorang bapak gitu dokter. Terima kasih karena dokter benar-benar sudah membuat saya bisa merasakan kasih sayang seorang bapak. Saya tinggal ya. Cepat sembuh. Terima kasih Bapak. Papa tolong dong. Tolong jaga sikap. Mama ngomong apa sih? Papa peluk-pelukan sama pegawai. Sangat tidak pantas kalau dilihat orang gimana. Nah, memang nggak pantas kalau seorang ayah meluk anaknya sendiri. Oh my God. Jadi Papa udah tahu kalau Atika itu... Walaupun Atika itu bukan anak Papa sendiri, tapi kan Papa sudah menganggap dia sebagai anak sendiri. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah Atika mengalami musibah karena kelalaian rumah sakit. Untung rumah sakit nggak dituntut sama keluarganya karena kasus ini. Wait a minute, kok jadi kelalaian rumah sakit? Itu jelas kelalaian Atika sendiri, Papa. Dia teledor, ceroboh. Mama kok ngotot kayak gitu sih? Mama bukan prihatin atau kasihan sama Atika. Ya nggak lucu dong kalau semua kelalaian itu dilimpahkan terus ke rumah sakit. Nanti bisa merembet kemana-mana dong. Nggak fair dong, Papa. Mama merembet kemana-mana apa sih? Ya udah lah. Udah, nggak usah dibahas. Yang penting nggak usah sampai pakai ada penyelidikan macam-macam. Yang jelas kan Atika sekarang udah selamat kan? Tidak kurang apapun. Kalau aja Papa tahu dia anak Papa dan hampir mati, pasti sangat sakit dan terpukul kan rasanya. Sama. Itu yang Mama rasakan. Mama tahu Papa punya selingkuhan. Pelan-pelan ya, kamu kan masih lemas. Pegang yang erat ya. Kalau masih nggak kuat, besok nggak sama kerja. Bisa nggak apa-apa. Pulang. Dokter, makasih ya udah ngerawat saya. Itu nggak main juga. Pakai pegang-pegangan segala. Loh, Tika, dia kan emang dokter, tugasnya tuh ngerawat kamu. Nggak usah makasih-makasih segala lah. Ya. Bisa sendiri kok, Mas.
Kamu masih lemes. Pacarnya masih sakit. Bukannya dirangkul, pegang tangan doang. Gak perhatian sama sekali. Semua rencana udah gagal. Itu anak kayak kucing deh, punya 9 nyawa. Oke, kalau dia nggak bisa diapa-apain, mendingan kita singkirin neneknya aja. Ide yang bagus itu. Oke. Sorry. Waduh. Bentar ya, bosku nelpon. Ya, Bu. Saya punya tugas buat kamu. Tugas apa lagi, Bu? Dia udah ketemu tapi nggak bisa diapa-apain. Susah. Makanya saya minta sama kamu untuk singkirin neneknya. Mbah Marni. Bu Sumarniati itu, Bu. Iya. Kamu bikin aja dia supaya dia nggak betah di sini. Kamu teror, kek. Akhirnya dia akan kembali ke Wakil Kidul sama cucunya. Malah, Bu, kalau cuman dipindahin ke desa, masih bahaya, Bu. Masih di Indonesia saja. Kalau gitu nanti suami Bu ketahuan loh, Bu. Nemuin terus sama dia. Nah, terus? Gimana kalau dipindahin ke luar negeri, Bu? Kamu pikir saya sponsor yang mau ngajak mereka piknik ya? Gila ya? Udah nyebelin setengah mati, saya kasih duit untuk mereka tinggal di luar negeri gitu. Kamu tuh udah bener-bener nggak waras ya, alias crazy ya. Nah terus gimana, Bu? Ya kok malah nanya sama saya? Pikir sendiri dong. Usaha sendiri. Kamu itu sebenarnya detektif atau pesuruh sih? Iya, Bu, ya, Bu. Sablon. Nggak ada yang rusak kok. Pintunya bener. Kuncinya juga nggak rusak, Dok. Berarti ini ada unsur kesengajaan. Terus kenapa bisa pintunya kekunci dari luar ya? Logikanya sih gitu, Dok. Selain kunci yang ada di sini, siapa lagi yang megang kunci frozen room? Biasanya di tangan manajer kafetaria, Mbak Naira, Dok. Naira? Iya, manajer kafetaria kan sudah diambil alih sama Mbak Naira. Emang dokter belum tahu? Misi, Dok. Kalau memang benar kamu, Nay, yang mencelakakan Atika, aku nggak akan pernah maafin kamu. Gimana sayang? Kamu udah sembuh? Udah baik kan? Ini kayaknya salah sambung. Tutup aja. Iya. Maaf, gitu aja ngambek. Ini dokter, saya tuh mau nanya ya. Obat segambreng-gambreng kayak beginian harus dihabisin ya? Ya kalau kamu udah sembuh nggak perlu dihabisin dong. Oh, makanya bingung ini. Orang di kampung 1 pel aja bisa nyembuhin kok. Tapi ngomong-ngomong dokter, malam ini dokter mama apa toh? Kan hari ini saya tuh nggak nganterin makanan buat dokter. Kamu ini emang baik ya. Udah tahu masih sakit, masih aja mikirin saya. Makasih ya, Tik. Tapi kamu nggak usah khawatir. Saya gampang kok. Saya bisa cari makan di luar atau mungkin nitip sama Obe. Pokoknya yang penting sekarang kamu istirahat, biar cepetan kamu sembuhnya dan kamu langsung kursus lagi, ya. Iya, terima kasih ya. Sebelum kamu tutup, saya punya tebak-tebakan, Tika. Kuda, kalau menghadap ke timur, ekornya ngadep kemana? Ekor, buntut. Ke barat kali dokter. Ngadepnya ke bawah.
Iya benar-benar dokter. Ya ke bawah ya dokter harusnya ya. Telat ketawanya, dasar Lola. Lola, apa meneto dokter? Loadingnya lama. Loading apaan? Aduh, masa harus jelasin satu-satu sih? Capek ini. Yaudah, pokoknya kamu istirahat ya. Tika. Tika, kamu nggak apa-apa, Tika? Jangan ngambek dong, Tika. Saya kan bercanda. Selamat malam, Pak Dokter. Ini tunangannya Atika. Gue minta, mulai detik ini, tolong, jangan gangguin tunangannya orang lain. Ngerti? Dasar dokter genit. Makan, Tik. Mas, tunggu Mas. Mas Fahri, Mas, tunggu dulu dong Mas. Mas Fahri, saya mohon jangan salah paham kayak begitu. Tadi itu saya nelpon dokter Sultan itu cuma pengen nanya tentang obat aja kok. Apa obat sebanyak itu tuh harus saya habisin apa enggak? Cuman itu aja kok, Mas. Ya terus dilanjut pakai ketawa-ketawaan kan? Ya kalau itu dokter Sultan cuma pengen berusaha menghibur saya aja. Menghibur? Emangnya dia pelawak? Dia kan dokter. Lagian emang dia nggak ngertiin apa gimana perasaan aku? Aku nih tunangan kamu loh, Tika. Sorry, jangan kayak begitu toh. Karena biar gimana pun dokter Sultan itu kan sudah berjasa sekali buat saya. Coba kalau misalkan nggak ada dokter Sultan, mungkin sekarang itu Tika tinggal nama aja loh, Mas. Ya iya, emang dia nyelamatin kamu, Tika. Tapi kan nggak boleh gitu dong, nggak boleh mencuri-curi kesempatan dalam kesempitan. Ya, walaupun dia udah nyelamatin kamu, kan kamu tetap tunangan aku. Tapi kan Mas Fahri juga udah tahu sendiri kalau saya sama dokter Sultan itu udah bersahabat lama. Jadi... Ya, sahabat sih sahabat, tapi kan sahabat ada batasnya juga. Lagian kan, sekarang kamu udah tunangan sama aku. Ya terus saya harus gimana toh, Mas? Masa orang bersikap baik sama Tika terus harus Tika kasarin gitu kan nggak boleh juga toh. Mana tangan kamu, Tika? Tangan. Yang kiri. Kamu lihat, Tika. Kita itu udah bertunangan. Kamu ingat gak? Kamu loh yang minta tunangan sama aku. Kamu ingat juga gak? Waktu itu kau pernah bilang sama aku, Mas Fahri, tolong ajari aku untuk mencintai kamu, Mas Fahri. Masih ingat kan? Aku pengen cincin ini bukan cuma menyatukan jari kita, tapi hati kita juga. Aku mau cincin itu nggak pernah lepas dari jari kamu. Karena sampai kapanpun, aku juga nggak akan pernah ngelepasin cincin ini dari jari aku, Tika. Ya, sekarang kamu tahu kan gimana perasaan aku kalau ngeliat kedekatan kamu sama Sultan. Mas Fahri ingat gak? Waktu dulu di warung bakso, Mas Fahri bilang gini. Katanya kalau kita itu baik adalah karakter. Jadi kalau misalkan karakter itu tuh susah sekali untuk dirubah, Mas. Gak mungkin kan kita itu harus berbuat jahat supaya orang itu bisa membenci kita, kan nggak mungkin juga toh, Mas. Kok kamu jadi nyindir aku sih, Tika? Aku kan nggak minta kamu buat jadi jahat. Aku cuma minta kamu jaga jarak sama Sultan. Itu aja kok, nggak perlu jahatin dia. Lagian kan, itu juga salah satu cara supaya kamu bisa belajar mencintai tunangan kamu sendiri.
Pasti dia lagi ditegur sama Poni. Pengen banget SMS. Tapi kalau kepergok, bisa runyam. Kok jadi serba salah sih? Dokter Sultan, ini makanannya. Iya. Makasih ya. Ya, isi dong. Nggak jauh banget dari masakannya Adita. Aduh. Makan dong. Halo, Ben. Gimana? Oh, oke. Sip. Gue kasih tahu gue sekarang ya. Kita ketemu di mana? Oke. Jam 8 malam ya. Thank you banget. Halo, Kak. Dek, kamu tolong ke kafe dekat klinik kakak kerja, ya? Sekarang. Emangnya ada apa, Kak? Udah, nggak usah pakai nanya. Pokoknya kamu datang sekarang. Penting, ya? Iya, Kak. Tunggu ya. Ada apa ya? Tumben banget Kak Sultan ngajak ketemuan di luar. Suaranya juga nggak sabaran kayak gitu. Kok jadi kayak nggak konsen gitu? Aduh, mampus gue. Kalau sampai Kak Sultan tahu semuanya gue bisa habis ini. Fahri, tadi Mama lihat kamu itu habis berantem sama Atika ya? Ya sudahlah Fahri, kalau memang kalian tuh nggak cocok, udah putusin aja tunangan kalian, ya? Enggak, Mah. Pertama, aku sangat mencintai Atika. Kedua, Atika yang minta tunangan sama aku, Mah. Jadi kalau misalnya harus putus, itu harus Atika yang minta putus sama aku. Aku nggak akan pernah mutusin Atika. Malah, Mah. Ben, apa kabar? Baik. Adek lu mana sih? Bentar ya. Kak Sultan, ada apa sih kok tumben manggil aku ke sini? Kaget ya? Kalian kan satu alma mater. Kau pasti sering lihat dia. Hah? Satu alma mater? Tapi, kok gue nggak pernah lihat dia ya? Maksud lu? Nama lu siapa sih? Diandra kan? Dek, duduk dong. Kok jadi kayak nggak konsen gitu? Aduh, mampus gue. Kalau sampai Kak Sultan tahu semuanya gue bisa habis ini. Diandra. Iya Kak, ini aku nyimak kok. Jadi gini, Ben ini teman kakak dan kebetulan dia punya perusahaan yang butuh karyawan baru. Manajemen training. Nah, kamu kan kuliah di Australia udah lulus. Sekalian aja kakak nawarin semua Ben bisa bantu kamu. Kamu kan ngambil business administration, iya kan? Iya Kak. Ya udah gini aja. Besok lu datang aja ke kantor gue. Biar gue langsung interview lu. Gimana? Iya. Thanks ya, Ben. Sip, sama-sama. Kenapa ya? Kok belakangan ini aku sama Sari itu berantem terus? Sebenarnya kenapa saya lebih suka ngelihat cincin dari Dokter Sultan ya? Dika?
Cincinnya kenapa? Enggak apa-apa kok, Mas. Nggak apa-apa kok diliatin terus kayak gitu. Enggak apa-apa, Mas. Mas Fahri masih marah sama Tika? Enggak, Tika. Dalam sebuah hubungan itu biasalah kalau ada berantem-berantem dikit. Aku udah nggak marah sama sekali kok sama kamu. Ya udah, yuk kita berangkat yuk. Yuk. Ya, Ben? Sorry, gue lagi bingung sama ade lu. Kok pas gue cek di internet, di alamat gue, nama ade lu itu dinyatakan dropout ya? Lu bilang? Makasih, Ben. Hei, kenapa? Kok mukanya suntuk? Nara habis meeting mah. Dengerin laporan ini itu per divisi, aduh bikin ngantuk. Naira, nggak boleh gitu dong, ah. Kamu kan sekarang itu udah jadi manajer kafeteria, harus lebih bertanggung jawab dong. Lagian, emangnya kamu mau posisi kamu sebagai anaknya papa digantikan orang lain? Mau? Maksud mama posisi apa? Jadi anak digantikan? Yang namanya anak ya tetap anak, mama mana bisa digantikan. Oh, aku ngerti maksud mama. Mungkin karena selama ini papa anggap Atika sebagai anaknya gitu. Jadi mama takut suatu saat nanti dia bakal beneran diangkat sebagai anak gitu. Dan diberi jabatan yang lebih penting gitu, mah. Persis. Itu kan kamu ngerti juga. Ya tapi pendidikan dia tuh apa sih? Mana anaknya katro lagi. Mana sanggup sih dia diberi tanggung jawab yang lebih berat. Sebagai chef itu paling bagus, mah. Bukan masalah pendidikan. Tapi kalau papa udah sayang, ya semuanya bisa dia kasih. Apa-apaan ini? Ada apa sih, Kak? Kenapa kamu tidak bohongin kakak? Kamu udah bohongin kakak dan juga mama. Mana ijazah kamu? Kamu bilang lulus kublak. Mana dia, Dra?